Tom Hanks merupakan aktor dan filmmaker asal Amerika yang telah meraih berbagai penghargaan termasuk Oscar. Inilah 10 rekomendasi film Tom Hanks terbaik. 10 Sully. Nasib seseorang dapat berubah hanya dalam hitungan detik saja. Chesley Sully diperankan Tom Hanks, contohnya, merasa hidupnya jungkir balik hanya dalam waktu sekitar 200 detik saja. Semua diawali saat sekawanan burung menabrak pesawat terbang penumpang yang tengah dikemudikan Sully. Dampaknya fatal, 2 mesin pesawatnya mati total. Dalam keadaan terjepit, ia mengambil satu keputusan beresiko tinggi, yakni melakukan pendaratan darurat di atas sungai, di tengah udara musim dingin yang membekukan tulang. Langkah yang ia ambil, berhasil menyelamatkan nyawa seluruh penumpang dalam pesawat itu. Namun kala ia dielu-elukan sebagai pahlawan oleh segenap masyarakat New York, sebuah kecurigaan mengarah padanya. Komite Keselamatan Transportasi Amerika Serikat mempermasalahkan keputusan Sully untuk mendaratkan pesawat di atas sungai, ketimbang kembali ke bandara. Apalagi sejumlah bukti yang dibawa komite ini menunjukkan bahwa Sully telah mengambil keputusan yang salah dan menimbulkan kerugian finansial untuk maskapainya. Tekanan ini membuat Sully mulai goyah. Beban batinnya masih ditambah dengan bayangan kecelakaan pesawat yang terus menghantuinya. Di tengah pergulatan jiwa tersebut, ia harus menjalani sidang yang akan menentukan nasib, karir, dan reputasinya. Keputusan sepanjang 200-an detik yang ia ambil di udara akan menentukan apakah ia memang benar pahlawan atau seorang pecundang. 9 Road to Perdition. Mike Sullivan sebagai seorang pembunuh bayaran bekerja untuk bos kriminal Con Rooney. Sullivan menganggap Rooney sebagai figur ayah baginya. Namun setelah anaknya menjadi saksi atas pembunuhan yang dilakukan Rooney, Mike Sullivan menjadi kejaran bosnya tersebut saat ia berusaha menyelamatkan hidup sang anak sekaligus demi membalas dendam atas tewasnya sang istri. Jude Law yang terkenal sebagai pembunuh bayaran, ditugasi Rooney untuk membunuh Sullivan beserta anaknya. Michael Sullivan adalah seorang pelaksana tugas dari John Rooney, bos kriminal di Illinois selama depresi besar terjadi. Sullivan, seorang yatim piatu yang diadopsi oleh Rooney, bekerja untuk bosnya hampir sepanjang hidupnya. Sullivan dan anak Rooney, Connor, dikirim oleh Rooney untuk menemui Vin McGovern, karyawan yang tidak puas terhadap bosnya. Anak Sullivan, Michael Sullivan, Jr., ternyata diam-diam ikut dalam mobil ayahnya, mencoba untuk mempelajari lebih lanjut tentang profesi misterius sang ayah. Ia menyaksikan pembunuhan McGovern yang dilakukan Connor. Sang anak ditemukan oleh Connor dan ayahnya. Meskipun Sullivan bersumpah bahwa anaknya tidak akan berkata kepada siapapun, Connor mencoba untuk memastikan sendiri demi melindunginya dengan mencoba membunuh Sullivan. Connor membunuh istri Sullivan, Annie, dan anak bungsunya, Peter. Sullivan dan anaknya, Michael Sullivan Jr., melarikan diri ke Chicago. 8 The Green Mile. Menceritakan kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan Cold Mountain. Paul diperankan Tom Hanks, adalah pria berusia 44 tahun yang berprofesi sebagai pengawas di lembaga pemasyarakatan Cold Mountain. Bersama 5 rekannya, Paul bertugas menjaga ketertiban di sel narapidana hukuman mati atau yang dikenal dengan sebutan Green Mile. Suatu hari, Green Mile dihebohkan dengan kedatangan penghuni baru bernama John Coffey. John didakwa bersalah atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap 2 gadis kulit putih di Louisiana. Meski bersikeras dia bukan pelakunya, rasisme dan segregasi yang begitu kuat pada masa itu membuat John tidak bisa berbuat banyak. Melihat kehadiran John, penjaga sadis Percy Whitmore pun mulai menunjukkan penghinaannya terhadap sang pria kulit hitam. Seiring berjalannya waktu, John mulai menunjukkan satu keunikan dalam dirinya. Dia memiliki kekuatan supernatural yang dapat menyembuhkan orang sakit. Paul menjadi orang pertama yang mengetahui keajaiban John Coffey saat sang narapidana berhasil menghilangkan infeksi yang dideritanya. Tak berhenti sampai di situ, John bahkan bisa menyembuhkan Melinda Moores dari tumor dan menghidupkan kembali tikus peliharaan Dell. Melihat kebaikan hati John, seluruh penghuni Green Mile pun yakin dia tidak pernah membunuh siapapun. 7 Saving Private Ryan. Pada 6 Juni 1944, tentara Amerika mendarat di pantai Omaha sebagai bagian dari invasi Normandia. Di sini, tentara Amerika yang dipimpin oleh Kapten John H. Miller berperang melawan tentara Jerman. Walau harus kehilangan banyak tentara, misi tersebut berhasil. Di antara mayat-mayat yang terkapar, terdapat Sean Ryan.
Sean Ryan adalah salah satu dari 4 saudara dari keluarga Ryan yang turut berperang. 2 Ryan sudah tewas dalam saat invasi di pantai Omaha, Normandia, sedangkan 1 lagi tewas saat melawan Jepang di Papua Nugini. Kini hanya tinggal anak bungsu, James Francis Ryan, yang masih hidup dan masih berperang. George Marshall selaku pemimpin militer tertinggi Amerika pun memerintahkan John Miller untuk menyelamatkannya. John Miller pun membentuk sebuah tim kecil yang beranggotakan 8 orang untuk melaksanakan misi ini. Namun, misi ini tidak mudah dilakukan. Kurangnya informasi membuat perjalanan mereka semakin berbahaya. Pasalnya mereka tidak tahu posisi musuh yang dapat menyerang kapan saja. 6. Bridge of Spies. Pada masa Perang Dingin, sekitar tahun 1947 sampai 1991, Amerika Serikat dan Rusia saling berseteru dalam berbagai hal. Mulai dari kontak fisik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kecurigaan satu sama lain membuat pengiriman mata-mata menjadi hal yang dirasa perlu. Rusia mengirim Rudolf Abel ke Amerika untuk mencari berbagai informasi. Sayangnya, kedoknya sebagai mata-mata terbongkar CIA. Dalam pengadilan, Abel terancam hukuman mati. Namun ada pengacara berkewarganegaraan Amerika yang membelanya. James Donovan, seorang pengacara, mengatakan setiap orang punya hak untuk diproteksi, termasuk mata-mata Rusia. Mendengar pembelaan terhadap musuh besar, banyak orang Amerika murka dengan pernyataan Donovan. Namun dia tetap tangguh dengan pendiriannya. Tidak hanya Rusia, Amerika juga mengirim Francis Gary Powers, seorang mata-mata, menuju Rusia. Sayangnya lagi, pesawat yang dia gunakan jatuh di wilayah musuh. Tentu saja dia ditangkap dan dipenjara. Dalam pengadilan, Powers pun terancam hukuman mati. Sekarang keadaan hampir seimbang. Donovan yang juga membela Powers menawarkan solusi yang saat itu terdengar aneh, pertukaran mata-mata. Di saat kondisi seimbang, tiba-tiba salah satu mahasiswa Amerika di Jerman tertangkap. 5. Angels and Demons. Setelah Paus dibunuh, beberapa perwakilan gereja Vatikan mendatangi Robert Langdon. Mereka ingin meminta orang yang mengajar di Harvard dan ahli tentang simbol tersebut untuk mengungkap si pembunuh. Pembunuhan yang terjadi pada Paus mengancam kestabilan dan keamanan gereja-gereja, terutama para pengurusnya. Langdon tidak begitu tertarik untuk terlibat dalam pengungkapan pembunuhan tersebut. Perwakilan Vatikan menceritakan bahwa pembunuhan terkait dengan kelompok Illuminati. Ada berbagai simbol yang ditinggalkan oleh para Illuminati. Mereka percaya bahwa Langdon adalah orang yang cocok untuk membantu memulihkan keadaan. Mendengar penjelasan tersebut, Langdon pun berubah pikiran. Dia mau membantu memecahkan berbagai simbol. Di saat yang hampir bersamaan, pembunuh yang merupakan anggota Illuminati mengancam akan membunuh 4 calon penerus Paus yang sudah mereka culik. Pembunuhan dilakukan satu persatu dalam selang 1 jam, dari pukul 8 sampai 12 malam. Tidak hanya sampai di situ, dia juga mengancam akan menghancurkan kota Vatikan dengan sebuah tabung yang memiliki daya ledak hebat. Satu-satunya cara mencegah pembunuhan calon Paus dan kehancuran kota Vatikan adalah mengikuti simbol-simbol yang ditinggalkan oleh para Illuminati. Tapi Langdon tidak boleh berleha-leha apabila tidak ingin semua penerus Paus meninggal. 4. Catch Me If You Can. Berlatar pada 1963, seorang remaja bernama Frank Abagnale tinggal di New Rochelle, New York bersama ayahnya, Frank Abagnale, dan ibunya yang merupakan warga Prancis, Paula. Ketika Frank menghadapi masalah pajak dengan IRS, keluarganya terpaksa pindah dari rumah besar mereka ke apartemen kecil. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Frank menjadi perampok bank paling sukses dalam sejarah Amerika Serikat. Agen FBI Chuck Hanratty telah menjadikan misi utamanya untuk menangkap Frank dan membawanya ke pengadilan. Akan tetapi, Frank selalu selangkah lebih maju dari Carl dan memberi umpan kepadanya untuk melanjutkan perjalanan. Frank bekerja sebagai dokter, pengacara, dan kopilot untuk maskapai besar sebelum dirinya berulang tahun. Perjalanan Frank untuk seorang ahli penipu dan juga pemalsu yang hebat membuatnya menjadi sangat terkenal. 3. Castaway. Chuck Nolan merupakan eksekutif operasional FedEx yang berbasis di Memphis. Dia memiliki kekasih bernama Kelly Frears yang merupakan mahasiswa pascasarjana. Kesibukan yang padat di masing-masing individu membuat rencana pernikahan mereka selalu tertunda. Terutama Nolan, dia sering melakukan perjalanan bisnis.
Sama seperti hari itu, pada hari Natal 1995, Nolan harus melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Sebelum pergi, dia memberi cincin pada Frears. Sayangnya pesawat yang dia gunakan untuk terbang mengalami kesalahan teknis. Nolan jatuh di Samudera Pasifik dan terdampar di pulau kosong. Dia tidak tahu nasib para kru pesawat. Kini Nolan mencoba bertahan di pulau sembari mencari bantuan. Untungnya, beberapa paket barang yang ada di pesawat juga terdampar bersamanya. Dia bertahan hidup dengan barang-barang itu. Tapi persediaan tidak akan bertahan lama. Nolan harus mencari cara agar segera selamat. 2. Captain Phillips. Kapal kargo MV Maersk Alabama sedang berlayar di lautan luas. Kapten Richard Phillips memimpin pelayaran dengan banyak kru. Saat berlayar itulah, dia melihat dari dalam radar ada benda yang sedang mendekat. Saat dilihat menggunakan teropong, benda itu adalah 2 kapal bajak laut. Mereka semakin mendekat dan mulai menembak. Phillips sebenarnya sudah melakukan perlawanan. Namun kedesitan para bajak laut membuat mereka berhasil menaiki kapal dan mengambil alih. Keadaan berbalik dengan cepat. Para bajak laut menguasai kapal dan para kru kapal bersembunyi. Kapten Phillips melakukan negosiasi kepada para bajak laut yang diketahui dari Somalia. Namun sepertinya tidak ada jalan damai. Sekarang tugas Kapten Phillips dan para krunya untuk mencari jalan selamat dengan berbagai cara. 1. Forrest Gump. Pada 1981, seorang Amerika ber-IQ 75, bernama Forrest Gump, duduk di kursi pemberhentian bus. Di sana, Forrest Gump menceritakan kehidupannya pada seorang perawat yang duduk di sampingnya. Ketika masih kecil, Forrest terpaksa memakai penyangga kaki karena tulang belakangnya melengkung. Dia tinggal di sebuah rumah pondokan di Alabama bersama ibunya. Ibunya selalu mengajarkan Forrest agar percaya pada dirinya sendiri, meski mempunyai keterbatasan fisik. Di sekolah, Forrest bertemu Jenny dan menjadikannya teman baik. Forrest selalu dirundung karena keterbatasan fisik dan kemampuannya. Dia terus menceritakan perjalanan hidupnya, tentu saja dari perspektif seorang Amerika ber-IQ 75. Forrest selalu ingat satu hal yang dikatakan ibunya, bahwa kehidupan itu seperti sebuah kotak coklat. Itulah 10 rekomendasi film Tom Hanks terbaik. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.